Ready, set, go! Yeay, masuk di episode yang kedua di YouTube kita. Dan hari ini di pojok, tepatnya di podcast kita. Dan hari ini gue kedatangan salah satu, kalau menurut gue adalah public figure-nya di dunia lari. Siapa sih yang nggak tahu? Kalau gue juga berpikir ini adalah bapaknya komunitas lari. Di sebelah kiri gue, Mas Yasa Cata. Jadi kurang lebih 20 menit lah kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Jadi gue akan menggali sosok seorang Mas Yasa yang kalian mungkin kalau dunia lari udah pada tahu semua beliau ini. Nah, Mas kan gue mau tanya-tanya banyak nih ceritanya. Jadi pertama kali yang gue mau tahu adalah background lu tuh apa sih dulunya, Mas? Jadi mungkin bisa cerita sama teman-teman di sini mengenai dulunya tuh Mas Yasa tuh bisa sampai suka lari dan akhirnya membentuk suatu wadah komunitas terbesar se-Indonesia, dan ini menarik bagi gue. Silakan Mas cerita, Mas. Sebetulnya background gue memang nggak ada hubungannya sama olahraga, nggak ada hubungannya sama lari. Walaupun dari zaman kuliah udah ada gym membership segala macam udah ada gitu. Tapi nggak pernah treadmill itu bukan satu hal yang gue sukai juga. Lari juga enggak. Waktu itu kan ya olahraga asal ada aja lah gitu. Tapi memang di satu saat mungkin akhir-akhir 2000-an ya, sekitar tahun 2007-an gitu juga badan udah mulai kerasa nggak enak nih, karena udah mulai kan sudah masuk dunia kerja itu, dunia kerja itu sekitar 6 tahun 7 tahun. Dan biasanya kan di awal-awal itu kan sibuk kan, sibuk kerjanya, sibuk networkingnya, sibuk gaulnya, akhirnya weh punya gaji nih gitu kan. Yang ada weh langsung makin lama makin mengemuk nih, makin tebel nih beberapa ya. Muka jadi lebih bulat segala macam gitu. Nah, satu hari memang diajak ikutan mulai lari-larian gara-gara ada si temen ini dari dunia yang sama, dari dunia pekerjaan sama, namanya Yomi Wardana, dari dunia advertising, branding, marketing. Mas Yomi ini mengajak gitu gara-gara kita kantor lagi ada acara di GBK. Kantor lagi ada acara di GBK, acara kayak fun walk, not even fun run, itu fun walk. Tapi kebetulan pakai celana lari. Terus ada dia somehow lagi berkeliaran aja. Dia kayaknya lagi merekrut nih, kayaknya buat dia tuh di dalam otaknya ngajak orang lari tuh kayak MLM. Jadi kayak wah ini bisa jadi downline gue nih gitu. Nah, seru. Jadi dia gara-gara dia ngeliat gue pakai sepatu lari yang sebetulnya nggak gue pakai buat lari juga, terus pakai celana lari yang gue nggak pakai buat lari juga, dia bilang, ikutan yuk lari. Aduh, dan orangnya kekeh banget, jadi ya udah deh gue ikut Yom, biar lo diem lah gitu. Kalau nggak di BBM terus, ini zamannya masih BBM loh. BBM bener. Nah setelah itu ada namanya teman kita juga, Reza Puspo, yang bikin challenge di aplikasi, aplikasinya sebuah brand waktu itu. Aplikasi sebuah brand yang akhirnya jarak lari itu bisa diukur. Karena sebelum itu di zaman jahiliyah zaman jahiliyah sebelum adanya GPS di jam dan GPS di smartphone, itu kita kalau lari tidak pernah bisa mengukur kita berapa jauh. Kalau syukur-syukur kalau di treadmill. Tapi kalau nggak di treadmill ya itu ya nggak tahu ya berapa kilometer kita udah lari gitu ya. Pakai feeling dan itu sangat nggak enak karena kita nggak pernah tahu kita achievement terakhir berapa. Dan kita nggak bisa ngukur gitu. Jadinya kan kayak percuma aja gitu. Apalagi waktu itu belum zaman sosmed. What does it mean? Artinya kalau lu olahraga, kalau lu lari, yang tahu lo doang. Kalau sekarang lo lari dikit, semua orang bisa tahu dan bisa muji-muji lo. Kalau lu kan nggak ada support system gitu kan, nggak ada reward, ngapain gitu kan? Perubahan era juga ya. Terus jadi ada reward itu sebenarnya kan sangat menyenangkan gitu. Jadi mulai dari si aplikasi, terus masuk ke Facebook, terus beberapa tahun kemudian lah baru diresmikan secara menjadi yayasan yang namanya Indorunners, di mana Indorunners ini ada di Facebook, Instagram, tapi cabangnya itu dari Banda Aceh sama dengan Jayapura ada. Sampai Jayapura itu kalau nah aku mau tanya juga Mas Yasa. Jadi teman-teman tadi udah pembahasannya. Jadi artinya Mas Yasa ini adalah co-founder Indorunners. Jadi semua orang kalau udah dunia lari pasti tahu nih. Nah, saya mau tanya gini Mas, sekarang ini terdaftar jumlah gitu ya member ya Mas ya? Ada member nggak sih Mas kalau di Indorunners? Kita memang tidak memberlakukan sistem membership, jadi semuanya bisa ikut karena idenya dari Indorunners ini adalah sebuah movement. Jadi ini bukan klub.
Betul. Di fun club di mana kita tidak mencari jumlah massa, kita tidak mencari apa ya, kita memang tidak pernah ada niat untuk monetizing dari jumlah membernya itu. Jadi memang lebih ke gimana caranya yang kita lakukan di sini di Jakarta ya, terutama di awalnya, apalagi sekarang semua bisa melakukan hal yang sama. Gimana caranya supaya excitement yang kita bikin, movement ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Betul. Dan kita juga dalam tanda kutip membuka kesempatan untuk orang-orang yang memang niat, yang punya niat niat yang baik ya, niat yang baik, bukan punya hidden agenda karena wah nanti gue sekali ini gue menjadi tokoh muda, jadi tokoh organisasi gitu kan. Apalagi kalau udah deket-deket pemilu tuh udah rawan banget tuh. Itu nyebelin tuh. Tapi kita pengen orang-orang yang juga memang hatinya juga ikhlas dan pure gitu, dan ingin membangkitkan semangat supaya semua orang bisa lebih sehat dengan lari. Tapi ya biasanya gini, kita approach-nya lifestyle. Kita tahu bahwa of course a lot of people will join karena mereka pengen belajar lari, pengen lebih sehat gitu. Tapi kita juga tahu bahwa untuk ngajak orang lari ini ya kita lihat aja dari Kementerian Kesehatan atau misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ngajak orang lari pun susah banget. Makanya kita mengambil angle yang berbeda, yaitu dari lifestyle, bahwa inilah lifestyle yang asik nih, ini yang keren. Kalau lu nggak lari, mungkin lu belum keren. Atau bisa lu kalau udah lu keren nggak apa-apa, gitu. Lu udah ngerasa keren, it's fine. Tapi dengan lari, tingkat kerenan lu naik lagi. Naik levelnya. Jadi, nah ini menarik sebenarnya gini. Dunia lari. Jadi kalau waktu sebelum corona ya kita cerita ya, itu hampir setiap minggu ada event lari, mau 10K ya, 5K, 10K maupun sampai half marathon maupun full marathon. Nah kalau kita lihat dulu, nah sekarang kan mulai masuk udah eranya pandemi corona ya. Jadi yang saya mau tanya nih, yang gue mau tanya ke Mas Yasa, gimana nih Mas setelah era sebelum corona dan sekarang era corona. Jadi maksudnya dampak untuk teman-teman yang dulu aktif ikut event, bahkan juga ada program latihan yang berstruktur ya, kalau nggak salah ada programnya. Mungkin bisa cerita tuh seperti apa? Sebetulnya impactnya sangat besar karena memang movement ini sangat berakar dan sangat digerakkan oleh community. Di dalamnya community ada friendship, ada trust, betul banget. ada common interest, dan juga ada rasa untuk we want to help other people gitu. Betul banget. Nah, di saat corona, di saat pandemi ini memang unfortunately ya kita harus jaga jarak. Jadinya kita memang sejak mulai pandemi kita tidak melakukan kegiatan lari bareng. Demi keamanan semuanya. Gitu. Dan itu memang sangat sangat berdampak cukup besar dan cukup berat bagi kegiatan komunitas sih. Karena ya bagaimana juga ini kita ngerasa bahwa sebagai komunitas, sebagai gerakan yang terbesar di Indonesia, apabila kita melakukan satu inisiatif untuk mulai lari lagi, kita nggak pernah akan bisa mengontrol bagaimana kegiatan tersebut akan diimplementasikan, apakah sesuai protokol kesehatan apa enggak, dan juga bagaimana hal tersebut bisa akan dilihat, akan dijadikan contoh sama orang-orang lain yang kita tidak kenal, bahwa it's okay together gitu. It's sudah okay untuk berkumpul karena itu yang akan menyebabkan nanti jumlahnya naik lagi seperti di India sekarang. Sangat di India kabar yang terakhir aku juga lihat tuh naik lagi ya, naik lagi untuk COVID-nya. Nah berarti saat ini ada nggak sih tips untuk mereka yang biasanya lari bareng-bareng? Nah ada nggak sih tipsnya untuk apakah mereka lari aja sendiri atau memang nggak usah lari dulu di luar, atau seperti apa tipsnya untuk mereka? Karena udah saking ediknya biasanya gitu ya, wah udah seminggu sekali udah ada terjadwal tuh biasanya kan gitu ya. Iya, sebetulnya ya kita banyak belajar ya, kita banyak belajar dari awal pandeminya dimulai, sifat-sifat dan bagaimana virus ini menular, segala macam, dan so far memang ya yang telah kita akhirnya pelajari adalah ya paling aman memang kalau kita lari sendiri. Lari di luar just stay away from people karena kita nggak pernah tahu. Apalagi yang cukup rawan adalah
apa yang kita lakukan setelah lari. Nah, itu dia tuh, teman-teman. Benar kan? Iya. Karena saat lari itu kan kita mengalami fatigue setelahnya. Betul, kan. lelah. Kita kan lelah. Iya. Di saat kita lelah, imunitasnya itu turun. Iya. Nah, itu sebenarnya saat-saat yang rawan untuk kita kena gitu. Jadi misalnya larinya udah oke, larinya udah sendiri, tapi setelahnya jajan di mana, makan di mana, orang-orang batuk-batuk lah segala macam kita nggak tahu kan. Itu yang sangat perlu dicermati. Betul. Dan yang aku suka dari Indorunners ya, teman-teman Indorunners ini, kalau kita flashback, itu dia punya program namanya e-runners. Namanya Runniversity. 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 Jadi Indorunners Runniversity. Oke, dan itu boleh nggak dijelaskan tuh Mas? Programnya apa sih di dalamnya? Boleh. Jadi kalau Indorunners Runniversity sendiri, Indorunners kan mulainya di tahun 2009. Kalau Indorunners Runniversity itu mulainya tahun 2015. Karena kita ngelihat bahwa udah makin banyak orang yang mulai lari, tapi kita ngelihat bahwa memang ada kebutuhan, ada masalah di luar sana, ada problem bahwa orang tidak tahu trainingnya kayak gimana. Sementara lomba makin banyak. Kita ngelihat juga bahwa lombanya makin banyak, orang nggak ngerti. Jangan sampai orang ikutan lari sekali, dipikir, karena kan orang nggak ngerti ya. Orang belum pernah ikutan lomba lari, mereka karena sering denger 10K, woi 10K gitu. Oh ikut nih. Ikut terus tiba-tiba. Nggak taunya 10K itu jauh. 10K itu kan nggak. Iya kan? 10K itu jauh. Di treadmill aja kan ya rata-rata orang sama teman saya juga. Rata-rata orang di treadmill aja kan kalau 10K itu pasti lebih dari 1 jam lah. Betul, gitu. lebih 1 jam. Kalau misalnya orang nggak prepare kan, waduh, nggak nyampe, udah atau mulai gengsi, sakit. takutnya dibilang cemen mungkin. Ada yang kayak gitu juga sih Mas. Aku pernah temuin gitu soalnya. Dan kita kan gini, kita sangat menyadari bahwa kita tidak ingin orang itu kapok. Dia trauma gitu. Aduh, gua nggak mau ikutan lari-lari lagi ya. Ya gimana nggak trauma? Nggak pernah ikutan lomba lari, atau ikutan 10K. Dan kebiasaannya gini ya. Kalau kita ikutan lomba 10K yang sifatnya massal gitu, kayak Jakarta 10K ya, sponsor Milo gitu kan. Itu isinya tuh biasanya tuh kayak bocil-bocil tuh, anak-anak tuh mulai lari 100 meter pertama sprint semua. Woi. Itu bensinnya sih. Itu berhenti dong. Set gitu. Terus kita yang lari beneran, mesti menghindari nabrak mereka juga. Jadi resikonya lebih tinggi lagi. Dan kalau anak sekolahan yang biasanya banyak dikerahkan kayak gitu tuh, lari terus capek, terus lari lagi gitu. Terus-terusan gitu sampai paling enggak 5 kilo pertama akan gitu terus. Dan itu it's so tiring dan bahaya buat yang serius karena kan mereka stabil. Ya gimana kalau kita kan lari kan taunya ya lari gitu, nggak tahu-tahu ada yang berhenti tengah jalan kan. Iya. Jadinya programnya ada apa aja di dalamnya Mas? Nah, programnya sebetulnya gini, kita ngelihat ada beberapa aspek yang harus dilatih saat kita belajar dalam berlari gitu. Jadi kita memang ada program reguler, itu 3 kali seminggu di masa normal. Iya, betul dulu ya. Tapi juga ada special program yang khusus yang khusus dibuat untuk menghadapi event tertentu. Jadi kalau event tertentu itu misalnya programnya antara 2,5 sampai 3 bulan lah, gitu. Karena kita juga tahu bahwa kalau programnya lebih lama lagi, nanti orang mengalami training fatigue juga gitu. Aduh, capek gue latihan mulu gitu. Kapan lombanya gitu. Nah jadinya ya memang itu yang kita buat. Tapi kita pernah juga bikin program yang durasinya setahun. Oke. Nah, dan ini ada gabung atau dengan partner yang lain atau dalam konsep program ini? Atau ada Indorunners sendiri, ada coaches sendiri ya untuk ini? Nah, jadi kalau misalnya untuk yang program regular, kita punya in-house, kita sebutnya community coaches, yang kita sebut rangers juga, karena mereka juga pengurus ya. Selain itu, kalau misalnya untuk special training program, jadi memang kita mulainya dari special training program dulu nih. Special training program misalnya untuk Bali Marathon, untuk Jakarta Marathon, untuk ada lomba-lomba lain yang kita anggap lombanya akbar lah, buru-buru marathon. Kita kerja sama misalnya sama Polar gitu. Ada Polar ya. Primafit yang juga menyediakan alat-alat juga ya buat di home sini. Terus kita kerja sama beberapa brand kayak New Balance, sempat sama sempat sama Under Armour, betul. Nutrilite, cukup banyak sih, cukup banyak. Jadinya kita juga sebagai komunitas kita juga
karena ada dana masuk kita bisa bayar coach juga Betul. yang profesional gitu. Oke, I see. Karena programnya harus jelas Benar. dan harus terukur dan harus accountable juga gitu. Iya. Dan semua pertanyaan, jadi misalnya gini, kan kita juga tahu bahwa para peserta kita kan kritis ya program gitu. Dimana kita harus audition mereka, kita seleksi mereka. Begitu mereka masuk, if they have any questions, mereka harus mendapatkan jawabannya. Kenapa sih gue mesti lari gini? Kenapa sih gue mesti muter-muter gitu kan? Kenapa sih gue mesti strength training gitu? Dan itu dibutuhkan seorang coaches yang profesional ya, Benar. dan sertifikasi di bidangnya Banget. gitu kan. Gitu. Nah, seberapa penting latihan beban terhadap lari? Jadi seberapa penting sih? Kan kalau saat ini ada beberapa orang yang beranggapan nggak penting latihan beban, yang penting gue bisa lari kenceng. Ya. Cepat larinya gitu ya. Tapi kalau menurut seorang Mas Yasha, seberapa penting ya? Menurut seorang Mas Yasha, oke. Jadi memang kita nggak perlu latihan beban itu kan memang banyak jenisnya ya. And I'm sure Coach Adam lebih sangat menguasai sebagai certified coach yang sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu. Tapi in my opinion sebagai pelari yang sudah lebih dari 10 tahun lari ya, dan tanpa background sebagai atlet di masa muda ya. Ini saya orang biasa nih. Memang strength training, weight training itu penting untuk beberapa hal. Misalnya, bagaimanapun juga kita harus strengthening leg muscles. Oke, tuh teman-teman ya. Jadi ada ini sebenarnya agak tipsnya juga ya. Jadi lari itu tidak hanya larinya saja kalian dilatihnya, tapi ada tadi tuh strength training muscle, legs. Leg muscles kenapa? Karena di saat kita lari dan apalagi larinya jarak jauh, itu akan ada masalah-masalah yang akan terkait dengan muscle fatigue, muscle strength dan muscle fatigue. Dan di saat kita misalnya misalnya anggap aja deh kita nggak usah muluk-muluk 42 kilo gitu ya, lari 21 kilo. 21 kilo apabila setelah misalnya kilometer ke-12 kita udah mulai aduh pegel-pegel apa segala macem, mulai kram, mulai lemah ototnya. Itu di saat ototnya mulai lemah, kita nanti gait-nya udah mulai berubah. Oke, betul. Kita langkahnya berubah. Saat langkahnya berubah, itu kita mulai banyak kompensasi di sini-situ. Betul. Gitu. Nah, di saat leg muscles-nya itu sudah weak, what's gonna happen is that your joints will feel it. Karena yang tadinya ada otot yang di luarnya, itu jadi kayak nih ya, bayangin di dengkul atau apa gitu. Dia akan grek gitu. Jadi tadi tuh pentingnya ada latihan beban, terutama di kaki. Kalau tadi Mas saya bilang untuk yang mencegah sebenarnya cedera ya, ke ligamen, ke persendian atau joint, supaya kalau ototnya kuat, otomatis tulangnya juga semakin kuat dan mencegah yang tadi yang kita maksud adalah cedera di bagian-bagian lutut. Nah, kalau di lari itu banyak banget kejadian-kejadian di bagian sekitar kaki cedera ya pastinya. Ada namanya jenis shin splint ya, kalau nggak salah. Shin splint. Ya, shin splint itu. Shin splint itu di tulang ring di depan. Nah, iya depan. Shin splint. Terus apa lagi saya lupa. Kalau tumit juga ya. Jadi berbagai injury itu terjadi di saat badan itu mengkompensasi terhadap satu kelemahan. Betul. Gitu. Kalau misalnya cara kita larinya. Iya. Di saat kita lari dengan tumit, yang kena di sini. Di shin. Di saat kita larinya dengan heel, kita strike di belakang. Itu macam-macam tuh, sampai Achilles segala macam, Achilles muscle-nya kena gitu. Dan ternyata gue tuh dulu kan pernah ikut program lari ya. Jadi gue pikir tuh lari itu ya udah lari aja. Ternyata ada tekniknya guys. Ya benar Mas ya. Jadi teknik kalau disebutnya running ABC ya. Salah satu teknik. Itu ada running drills ya. Running drills itu penting banget. Jadi kalau kita untuk teman-teman yang baru mau mulai lari, sebaiknya tanyakan ke profesional coach-nya juga atau masuk ke komunitas lari yang memang mereka juga paham untuk itu gitu ya Mas ya. Ya, nah Mas ini kurang lebih berapa tahun ya Mas dunia lari Mas Yasha itu? Dunia pelariannya sejak tahun 2009 lah. 2009 ya, kurang lebih udah 12 tahun. Nah, bagi Mas Yasha nih lari untuk kehidupan, ya olahraga lari untuk kehidupan Mas Yasha itu ada filosofi positifnya nggak sih? Yang seperti misalnya lari ya maknanya gini, maknanya adalah nothing is instant, nggak ada yang instan di dunia ini. Tidak ada yang instan. Tidak yang instan. Hidup itu seperti maraton, tapi maratonnya ya maraton itu kan ada akhirnya ya. Maraton 42 kilo gitu.
atau 10K atau 5K gitu. Iya. Yang penting nanti dalam hidup itu kita memang harus ada target jangka pendek, jangka panjang. Gitu. Kalau kita tidak ada target, kita jadi we're just lost. Misalnya kalau saya kan nggak suka lari terlalu jauh-jauh juga gitu. Saya disuruh lari 100 kilo gitu ya. Ultra run ya. Kayak ultra run gitu. Mungkin di kilometer berapa ngapain ya gue begini gitu. And I will change something else. Jadi, tapi kalau misalnya itu sesuatu yang kita suka ya go ahead gitu. Asalkan kita selalu ada goalnya gitu. Tapi I prefer shorter goals. Jadi kayak misalnya dalam lari ini kan ada target tentunya seperti kehidupan kita juga ya, ada targetnya gitu. Kalian mau kemana ke depannya? Kalau tidak ada planning, rencana, tentunya juga nanti takutnya sia-sia mungkin seperti itu. Nah lari kan seperti itu, kita mau 10K, mau half marathon atau mau full marathon. Nah tentunya dengan target-target itu ada program-program yang berstrukturnya ya Mas ya, seperti di kehidupan. Jadi kalau gue ulangin lagi pembicaraan kita hari ini Mas Yasa itu adalah salah satu co-founder dari Indo Runners yang kita tahu yang terbesar se-Indonesia. Itu udah sampai pelosok Jayapura tadi yang disebutin Mas Yasa. Jadi, nah Mas, tadi kita udah berbicara mengenai apa kehidupan lari dengan ya tadi ya filosofinya, bahwasanya dengan targetnya. Tapi kita sebelum berakhir statement closing dari Mas Yasa untuk inspirasi ke semua nih kita nih di bulan puasa ini tepatnya gitu Mas ya. Bagaimana sih Mas menyiasati kita tetap bugar di bulan puasa Mas untuk menjadikan inspirasi ke teman-teman semua yang lihat lagi kita gini. Apa untuk lari deh di bulan puasa ada nggak sih tips-tipsnya untuk tetap mereka bugar, kalaupun mereka suka lari bisa nggak dikasih kurang lebih kisi-kisinya kali ya, apa lari bagusnya sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa atau apa seperti itu? Enak sih memang lari sebelum buka puasa sih. Mungkin ya kita mulai misalnya sekitar jam 4:30 gitu ya. Kalau bisa kita mulai lari 4:30, do it. Apalagi 4:30 ya. Apalagi buat teman-teman yang masih work from home, just do that gitu. Kalau misalnya setelahnya juga oke juga, misalnya abis buka puasa terus kita maghrib, ya itu kan in a way juga menjaga supaya kita makannya nggak terlalu banyak. Betul. Jadi kita makan sedikit, kita buka, udah manis-manis, lari sedikit. Soalnya gini, kalau kita makan terlalu banyak juga, itu nanti kita nggak produktif juga. Terus jadi mau taraweh apa segala macam juga, aduh. Soalnya gini, terlalu kenyang sinyal dari perut itu ke otak itu sekitar 20 menit. Betul. Bahwa perut itu kenyang, itu it takes 20 minutes to get that signal dari sini ke atas gitu. Benar. Makanya kita selalu kebanyakan. Dan kalau kebanyakan gula bikin ngantuk sih. Benar nggak sih kalau kebanyakan gula manis-manis gitu? Yang dirasakan gimana Mas? Seharusnya enggak ya. Kebanyakan gula sih nggak bikin ngantuk, tapi kayak kalau memang kebanyakan makan itu ya memang kebanyakan makannya sih. Kebanyakan makannya tuh guys yang bikin ngantuk dan jadi malas gerak karena begah juga. Nah tadi tipsnya tuh ya, jadi untuk teman-teman yang tetap mau lari di bulan puasa ya sebelum buka puasa mungkin 1 jam ya Mas ya. Silakan aja lari, tapi kalau setelah buka boleh juga. Jadi mungkin bukanya jangan terlalu makan yang berat-berat. Jadi silakan lari. Jadi nah kata-kata motivasi yang terakhirnya apa nih Mas untuk kita semua? Ya jadi di masa pandemik ini dan bagaimana untuk kedepannya menjaga tetap bugar Mas, kata-kata kira-kira dari Mas Yasa selama ini gimana Mas menyikapinya? I think kunci kebugaran juga adalah kita harus tahu kita limitnya di mana, kita ideal fitness levelnya di mana. We should never overdo it. Nggak perlu terlalu ambisius, nggak perlu terlalu ikut-ikutan teman. Dia ini karena tiap orang juga badannya beda-beda. Gitu. Tipe badan beda, kemampuannya juga beda. Betul. And if you want to push for something itu satu cabur aja. Jangan berusaha untuk semuanya, apalagi buat orang-orang yang memang bukan atlet. Gitu. Nah tuh paham itu untuk teman-teman yang bukan jadi atlet, jadi jangan sampai ke bawah. Sesuaikan aja Mas ya, gitu ya, seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita mau look better, feel better kan juga sebetulnya kan udah benar. If you overdo something itu pasti hasilnya nggak bagus. Misalnya orang kebanyakan lari, tuh jadinya kempot lah, apalah segala macem gitu kan nggak oke gitu. Jadi semuanya harus seimbang ya Mas ya, harus balance gitu ya teman-teman. Tuh, jadi kita udah mau di akhir-akhir di detik-detik kita di episode yang kedua ini. Jadi aku terima kasih banyak untuk Mas Yasa yang udah bisa menyempatkan waktu. Ini susah soalnya waktu. Thank you for having me. Thank you banyak nih, udah dikasih tips-tipsnya banyak banget dan udah cerita mengenai sejarahnya tadi Indo Runners-nya kebentuk ya dengan Mas Yasa dan teman-teman. Jadi aku akhiri
kita di episode yang kedua ini untuk channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita di YouTube House of Metamorphic, dan juga jangan lupa follow IG kita @homemetamorphic. Jadi kita akhiri nih Mas, kita salam dulu gini Mas. Oke, kita akhirin dan sampai jumpa di berikutnya. Masih banyak yang keseru-seruan kita. Bye bye.